Ya, baik, kita coba membuat analisis ya, statik ya, kemudian menggunakan tumpuan yang berbeda. Kita ulangi lagi, materialnya masih sama, kita gunakan aluminium, masih masuk ke analysis and simulation, kemudian generative structural analysis. Ya. Nah, tumpuan yang lain ya di sini ada clamp ya, kemudian yang kita coba, kemudian di sini ada surface slider. Ya, surface slider kalau kita klik di dalamnya ada slider ya, kemudian sliding pivot, ball joint, ya, kemudian pivot ya. Kemudian di bawahnya itu ada user define ya, user define. Nah, itu nanti kita bisa tentukan sendiri ya, bagian-bagian nodal yang boleh bergerak atau yang tidak boleh bergerak ya. Ini bisa kita gunakan nanti kalau kita sudah menguasai teori tentang klem atau tentang tumpuan ya. Nah, misalnya kita coba kombinasikan ya, kombinasikan. Misalnya kita gunakan yang surface slider ya, surface slider. Ini kita klik di bagian ini bawah ya, ini dia bisa sliding ya, tapi nanti ada bagian yang harus kita klaim di ujung sini ya. Kita klik klaim nah, seperti ini. Oke, nah ini ada dua tumpuan ya, dua tumpuan. Jadi bagian yang surface slider itu maknanya bahwa bagian ini bisa sliding ya atau bergeser sepanjang dindingnya ya. Nah, sedangkan yang kita klaim di bagian ujung di sini ini memang tidak bisa gerak ya, tidak bisa gerak. Nah, kalau kita coba kita berikan beban ya, kita berikan beban distributed force. Nah, misalnya kita coba ke arah Z dulu. Ini kita nolkan, kemudian ke arah Z-nya minus 80, kita perbesar. Bagian ini sama. Nah, oke. Kita compute, kemudian oke. Nah, ini ada masalah, ada warning. Ya, ada warning. Jadi rotation constraint were not taken into account on mesh path in 3D. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk mesh 3D-nya. Kita oke saja. Misalnya kita coba paksa, ya, tidak masalah. Ya, kita yes saja. Nah, kita coba lihat deformasi. Ya. Nah, ini dia akan sliding di daerah itu, di permukaan yang belakang. Kalau kita lihat simulasinya, nah, dia bergerak seperti itu. Nah, meskipun nanti kita berikan tambahan, kita tarik ya ke arah Y misalnya, ke arah atau miring gitu, dia tidak akan tertarik keluar. Ya, misalnya, kalau kita cek dulu van Misesnya, nah tentunya yang merah itu yang mendekati di bagian tumpuan jepit. Kemudian displacement, nah ini sebenarnya lebih besar ya, 0,004 mili. Oke, sekarang kita coba gaya ini kita edit. Kita bisa melihat dari static case, kemudian load, kita klik dua kali, distributed force. Nah, kita tambahkan ke arah Y, ya, ke arah Y positif 50 misalnya. Nah, ini miring ke sana.
Kemudian kita compute all oke. Kita yes saja. Nah, kemudian kita lihat deformasinya. Nah, meskipun kita berikan gaya ke arah Y tambahannya, deformasinya dia tidak akan lepas dari dindingnya. Ya, karena ini kita gunakan surface slider, itu juga dia ada jepitnya, ya. Tapi dia bisa bersliding di situ, gitu. Kalau di gambar yang sederhana ya seperti jembatan itu kan yang ujung dijepit, yang satunya adalah tumpuan roll. Nah, ini adalah tumpuan roll ya, atau surface slider, ya. Kalau kita cek di Conmises ya sama. Kita coba lihat animasinya. Nah, ini gerakannya juga sama, dia ke arah Z saja, tidak bisa bergerak ke arah Y. Ya, tidak bisa bergerak arah Y. Nah, nanti akan terlihat perbedaannya kalau kita hapus yang roll, yang surface slider. Ya, misalnya ini kita hapus tumpuannya, kita klik kanan aja delete. Nah, ini harus kita compute lagi. Kalau kita cek di bagian restraint, ya restraint tumpuan ini tinggal satu clamp. Nah, kita compute lagi, all oke, kemudian yes. Nah, kalau kita cek mulai dari deformation, nah terlihat ya perbedaannya. Ini ada perubahan ke arah Y. Demikian juga dengan yang tegangan. Nah, jadi jelas nampak perbedaannya kalau kita lihat di animasinya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu penggunaan tumpuan roll. Ya, tumpuan roll. Oke. Jadi kalau roll itu kalau setelah kita kasih roll di bagian permukaan ini, dia tidak akan bisa bergerak ke arah Y. Hanya bisa bergerak arah Z. Ya, hanya bergerak arah Z. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan?